Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu nilai stasioner. Apa itu nilai stasioner? Nilai stasioner merupakan keadaan di mana fungsi tersebut tidak sedang dalam keadaan naik maupun turun. Atau bisa disebut juga fungsi sedang mencapai keadaan kritis. Nilai stasioner dapat ditentukan dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya lagi, coba lihat grafik berikut ini. Dalam grafik tersebut, titik A, B, C, dan E merupakan titik-titik stasioner dengan titik A dan C sebagai titik balik maksimum, titik B dan D sebagai titik balik minimum, dan titik E sebagai titik belok horizontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai dan jenis stasioner. Pada grafik yang sudah saya berikan, di gambar tersebut ada 6 titik. Pada titik pertama, itu disebut titik balik maksimum. Kenapa? Karena titiknya itu, yang pertama itu dia naik, terus turun. Selanjutnya, titik kedua dan ketiga itu disebut titik belok. Karena titiknya itu berbelok. Sedangkan yang titik keempat itu disebut titik balik minimum karena titiknya itu dari turun dia naik. Nah, sedangkan titik nomor 5 dan 6 itu disebut titik belok juga karena dia berbelok. Titik 2 dan 3 itu disebut titik belok turun karena berbeloknya itu turun, sedangkan titik 5 dan 6 itu disebut titik belok naik karena berbelok naik. Selanjutnya, uji turunan pertama. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0. Dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik tersebut disebut titik balik maksimum. Dan fa merupakan nilai maksimum. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen sama dengan 0, dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik tersebut disebut titik balik minimum dan fa merupakan nilai minimum. Selanjutnya di sini saya ada contoh soal, yaitu tentukan titik stasioner dan jenis stasioner untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 3. Yang pertama itu kita turunkan dulu fungsi dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2 tambah 3. Menjadi x pangkat 2 min 12x. Selanjutnya kita cari titik stasionernya dengan f aksen sama dengan 0. Maka 6x pangkat 2 min 12x sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, jadinya 6x buka kurung x min 2 sama dengan 0. Dari sini kita tahu berarti x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangnya ini kan di sini 0 dan 2 berarti 0 ini 2. Selanjutnya kita cari titik antara 0 dan 2 ini. Berarti di sini 1, di sini min 1, di sini 3. Selanjutnya kita uji dari titik yang merah ini. Berarti f aksen min 1 sama dengan 6 dikali min 1 pangkat 2 min 12 min 1 sama dengan 0
6 ditambah 12 sama dengan 18. Berarti F1 lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka ini naik. Selanjutnya 1 sama dengan 6, 1, 2, min 12. 1 sama dengan 6, min 12 sama dengan min 6. Berarti F1 kurang dari 0. Karena ini kurang dari 0 maka turun. Yang terakhir F3 sama dengan 6 min 12 sama dengan 54 min 36 18. Berarti F3 lebih dari 0. Karena ini lebih dari 0 maka ini naik. Berarti dari sini kita tahu bahwa ininya positif, karena naik berarti positif, karena ini naik berarti positif. Terus yang ini, yang satunya ini karena turun di negatif, ini positif juga. Jadi yang ini naik, yang satu ini turun, dan ini naik. Nah, sesuai aturan yang tadi, kalau dia grafiknya naik kemudian turun berarti ini maksimal. Dan kalau dari turun kemudian naik berarti ini minimal. Selanjutnya kita cari nilai stasioner dari 0 dan 2. Kita substitusikan dengan f aksen x ini. Berarti f0 sama dengan 2 ketiga min 6 0 tambah 3 sama dengan 3. Ini nilai max. Selanjutnya F2 sama dengan min 6 tambah 3 dengan minima. Ini nilai minimum. Maka titik dari nilai stasioner ini adalah 0,3 dan 2, min 5. 0,3 ini titik maksimum, 2, min 5 ini titik minimum. Nah, Ordinat titik belok horizontal. Jadi titik belok itu adalah titik di mana terjadi perubahan konkav atau cekung yang tadinya ke bawah jadi ke atas ataupun sebaliknya. Nah, titik belok horizontal ini dibedain jadi 2, nilai belok positif dan juga nilai belok negatif. Kalau di nilai belok positif, karena grafiknya itu cekungnya ke atas, jadi turunan kedua x-nya itu harus lebih dari 0. Sedangkan dalam nilai belok negatif, karena grafiknya itu cekung ke bawah, jadi turunan x-nya harus kurang dari 0. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menentukan titik belok. Biar lebih mudah buat pahamnya, langsung coba latihan soalnya aja ya. Ini ada contoh soal titik belok fungsi y sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5 diperoleh pada x. Nah, jadi yang pertama itu sesuai langkahnya kita turunin dulu fungsi dari y-nya. Jadi y aksen sama dengan 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Terus lanjut,
turunan keduanya, itu jadi Y sama dengan 12x pangkat 2 min 12x. Nah, sesuai sama caranya yang tadi, kan syaratnya turunan kedua x harus sama dengan 0. Jadi kita bikin di sini bentuknya 12x kuadrat min 12 sama dengan 0. Biar habis kita bagi dengan 12. Hasilnya jadi x kuadrat min x sama dengan 0. Kita buka kurung jadi x dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Terus kita faktorin jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Karena 1 lebih dari 0, jadi nilai tersebut termasuk nilai positif. Menentukan jenis nilai stasioner dengan uji turunan kedua. Di sini, jika f aksen itu hasilnya 0, ini kan syaratnya ya. Kan syarat mencapai stasioner itu f aksen x itu harus sama dengan 0. Nah, kalau di turunan kedua hasilnya lebih dari 0, maka FA-nya itu merupakan nilai balik minimum. Kalau misalnya pada turunan kedua itu hasilnya kurang dari 0, maka FA-nya itu merupakan nilai balik maksimum. Nah, kalau pada turunan kedua hasilnya sama dengan 0, ini tuh mungkin berupa titik belok horizontal. Atau bisa, kalau misalnya cara untuk mengingat cepatnya itu kan stasioner itu kan sama dengan 0. Kalau misalnya ada turunan kedua itu lebih dari 0, ini tuh minimum. Turunan keduanya kurang dari 0, ini tuh maksimum. Kalau misalnya sama dengan 0, dia itu merupakan titik belok. Jadi ini tuh kebalikannya gitu, kalau lebih dari minimum, kurang dari jadi maksimum. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 plus 24x plus 8. Nah, pertama-tama itu kita harus cari turunannya dulu, turunan pertama. Jadi, f aksen sama dengan 3x kuadrat plus 9 kali 2, 18x plus 24. Ini turunan pertamanya. Biar lebih gampang, di sini kan karena stasioner harus sama dengan 0. Nah, biar lebih gampang, ini tuh kita bagi 3. Jadi, x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Di sini kita faktorin, jadi x plus 4, x plus 2. Mungkin ada yang bingung atau lupa cara memfaktorkan. Kalau saya caranya biar gampang, yang belakang dikali, yang depan tuh ditambah. Jadi hasilnya berapa kalau dikali itu 8, kalau ditambah 6. Kan ini kan kalau 4 kali 2 ini kan sama dengan 8. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi begitu. Kemudian ini kan menjadi x sama dengan min 4 dan x sama dengan min 2, atau x sama dengan min 4 atau x sama dengan min 2. Nah, untuk x sama dengan min 4, menentukan nilai stasionernya, jadi min 4-nya itu kita masukin ke sini. Jadi f min 4 sama dengan min 4 pangkat 3 plus 9 kali min 4 pangkat 2 ditambah 24 dikali min 4 ditambah 8. Nah, ini nanti kalau dihitung bakal ketemu min 8. Untuk menentukan jenis stasioner dapat ditentukan dengan turunan kedua. Jadi x ini kita turunkan dari yang sini, ini kan jadi 6x ditambah 18. Nah, untuk x sama dengan min 4, maka turunannya itu jadi min 6. Min 6 ini kan tuh kurang dari 0 kan? Kalau kurang dari 0 berarti
jenis stasionernya itu nilai stasioner maksimum. Jadi ini adalah nilai stasioner maksimum. Nah, untuk eksamen min 2 menentukan nilai stasionernya. Min 2-nya itu kita masukin ke fungsi f(x) ini. Jadi f min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 3 plus 9 dikali min 2 pangkat 2 plus 24 dikali min 2 ditambah 8. Nanti kalau dihitung hasilnya itu ketemu min 12. Nah, jenis stasionernya dapat kita tentukan dengan turunan kedua, kayak yang pertama tadi. Jadi, turunan kedua kan sama dengan 6x plus 18. Untuk x sama dengan min 2, turunan keduanya sama dengan, ini dimasukin kan jadi min 12 tambah 18. Kan jadinya 6 kan? Nah, 6 ini tuh kan lebih dari 0. Jadi, untuk x sama dengan min 2, nilai stasionernya itu minimum. Jadi untuk x sama dengan 4, titik stasionernya yaitu di sini titik stasionernya dengan min 4, min 8. Dan pada x sama dengan min 2, titik stasionernya dengan min 2, min 12. Jadi dari yang tadi kita sudah hitung, ketemu nih titik stasioner maksimumnya yaitu min 4, min 8. Dan titik stasioner minimumnya yaitu min 2, min 12. Nah, kan kalau misalnya tadi kita nyari jenis stasionernya sama titik stasionernya itu kan menggunakan turunan kedua. Sekarang kita bakal coba cari jenis stasioner sama titik stasioner itu menggunakan garis bilangan atau kurva. Nah, pas kan kita tadi punya nih x sama dengan min 4 sama x sama dengan min 2. Terus kita bikin garis bilangannya. Nah, pembuat nolnya kan ada min 4 sama min 2. Terus di sini koefisien pangkat tertingginya kan positif nih. Koefisien pangkat tertingginya kan positif. Jadi di sini tuh di kanan positif. Di sini positif. Terus di sini negatif, terus di sini positif. Jadi kayak selang-seling gitu. Selanjutnya kita bikin kurva. Kurvanya itu gerakannya karena positif dia naik. Terus ini kan negatif. Jadi dia turun, kurvanya gerak turun. Terus karena ini positif, kurvanya itu gerak naik lagi. Nah, jadi kalau kayak gini bisa dibilang yang min 4 ini karena dia kurvanya itu min 4, kurvanya itu kan bentukannya kayak gini nih. Jadi dia itu jenisnya itu maksimum. Nah, kalau min 2, kan min 2 yang ini nih, bisa dibilang ini harusnya gambarnya tuh ada kesinian gitu. Ada kesinian, jadi tuh harusnya gambarnya itu gini. Jadi min 2 itu begini nih. Jadi min 2 itu jenisnya itu minimum. Terus ya udah nanti kalau udah ketemu jenisnya tinggal masukin ke yang tadi yang min 2 terus nanti ketemu nilainya segini, yang min 4 ketemu nilainya segini. Lalu nanti ketemu titik stasionernya.
Nih, jadi kita punya soal fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x. Habis itu kita turunin f aksen sama dengan 3x kuadrat plus 18x plus 15. Habis itu kita turunin lagi karena gitu dah. Habis itu kan nih 3x kuadrat plus 18x plus 15, kita turunin lagi jadi 6x plus 18. Nah, syarat dari titik stasioner itu f aksen sama dengan 0. Jadi kita ini dulu substitusi yang ini, 3x kuadrat plus 18x plus 15 sama dengan 0. Jadi kita bagi 3, x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Habis itu kita faktorin jadi x plus 1 sama x plus 5 sama dengan 0. Habis itu kita substitusi lagi, x sama dengan min 1, x sama dengan min 5. Nah, kalau untuk x sama dengan min 1, kita pakai turunan yang ini, 6x plus 18 kan ini min 1, kita masukin ke x nya 6 kali min 1 plus 18, jadinya min 6 plus 18 sama dengan 12 lebih besar dari 0. Habis itu kita masukin lagi ke ini soal yang tadi, fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x, jadinya f min 1 pangkat 3 plus 9 kali min 1 pangkat 2 plus 15 kali min 1, jadinya min 1 plus 9 plus min 15, jadinya 9 min 16 sama dengan min 7. Nah, kalau untuk x sama dengan min 5, kita pakai yang ini lagi. Jadinya kita masukin 6 kali min 5 plus 18, min 30 plus 18 sama dengan min 12. Min 12 itu lebih kecil dari 0, jadi titik maksimum. Habis itu kita masukin ke persamaan yang ini, f sama dengan min 5, kita masukin aja min 5 pangkat 3 plus 9 kali min 5 pangkat 2 plus 15 kali min 3, jadinya min 125 plus 225 plus min 75 sama dengan 25. Habis itu kalau untuk titik baliknya maksimumnya min 5,25. Ini dapat dari yang ini sama ini. Kalau titik minimumnya min 1, min 7, itu dapat dari sini sama sini. Jadi sini ada soal titik belok dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x tambah 7. Jadi pertama-tama itu diturunin, kita tulis dulu y sama dengan 0, terus dulu itu. Habis itu kita turunin fungsi ini dulu. Jadi y aksen sama dengan turunan 3x turunan x pangkat 3x kuadrat ditambah turunan 6x kuadrat itu 12x, turunan 9x 9, terus turunan 7 0. Terus kita turunin lagi, turunan 3x pangkat 2 itu 6x, turunan 12x 12, turunan 9 0. Udah, jadi ini doang turunannya. Nah, habis itu sekarang kita cari x nya kan tadi kita udah tulis y ini mana 0, yaudah kita masukin sini 0 sama dengan 6x plus 12, 6x sama dengan min 12, x sama dengan min 2, x min 2. Nah, cara nyari y nya itu kita substitusin x ini ke sini, jadinya y sama dengan min 2 pangkat 3 tambah 6 kali min 2 pangkat 2 tambah 9 kali min 2 tambah 7. Jadi hasilnya itu min 8 plus 24 min 18 plus 7. Jadi y nya itu 5. Jadi titik beloknya itu jadinya min 2,5.